kabeh. Mbak, aman ya? Pakaiannya. Mbak aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya pribadi yang dimana tanggal 30 Agustus saya habis kontrak pulang ke Indonesia, dan kita harus mematuhi protokol COVID-19 yang ada di Indonesia, yaitu di karantina. Dan itu wajib. Kalau misalkan kalian tidak mau karantina di Jakarta atau di Wisma Atlet, kalian harus membawa surat kesehatan dari negara asal kalian. Dan untuk kali ini saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya minggu kemarin tanggal 30, semua tentang perjalanan saya, dimulai dari bandara, naik pesawat. Di atas pesawat itu sudah ada perbedaan dari yang dulu sebelum ada COVID-19. Jadi dimulai dari pesawat itu penumpang sudah diberikan formulir, yaitu kertas lembaran yang harus kita isi, antara lain ya alamat, nama lengkap, paspor, dan lain-lain lah. Setelah itu sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, dan ini ada perhatian ya, kalau misalkan kalian naik pesawat untuk musim pandemi ini, jatah makan itu hanya diberikan satu kali, itu pun 3 jam pesawat sudah take off baru diberi makan. Jadi bagi kalian yang tidak bisa menahan lapar atau yang ada punya sakit mah, sebelum naik pesawat kalian harus cari makan dulu. Oke. Tadi kita sampai, misalkan kita sudah sampai Bandara Soekarno-Hatta, kita itu sudah disambut oleh Pak TNI dan petugas gugus tugas, dan di sana kita semua yang turun dari pesawat itu sudah diarahkan menuju ke kursi-kursi yang disediakan di depan pintu keluar, yaitu kita harus menduduki kursi itu. Kan kursinya sudah dijaga jarak itu 3 baris ke belakang. Kita ngisi formulir, dan formulirnya itu kita harus mengisi atau memilih pilihan kita mau dikarantina di mana. Pilihannya yaitu di Wisma Atlet Pademangan, atau Wisma Atlet Kemayoran, atau di hotel bintang 5, bintang 3, dan lain-lain. Semisal kita sudah membawa surat keterangan sehat dari negara asal, yaitu surat tes COVID itu, kalau di Taiwan swab ya, itu kita sudah bebas, tidak perlu dikarantina, kita langsung pulang ke rumah. Yang bagi tidak membawa surat kesehatan ya harus mematuhi protokol COVID-19 yang di Indonesia. Jadi setelah mengisi formulir itu, kita diarahkan sama Pak TNI itu cek nadi, terus habis itu ambil bagasi. Setelah itu kita keluar bandara, sudah disambut oleh Pak TNI juga yang di luar, yaitu menuju ke bus jemputan, yaitu bus Damri. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Dan yang waktu itu saya penumpangnya mungkin sekitar 40-an, cuman nggak diisi penuh, jadi 2 bangku diisi 1 orang. Jadi waktu itu saya satu bus isi 18 orang. Nah, ini perhatian ya untuk teman-teman.
waktu naik bis itu nanti kita dijelaskan oleh pengantarnya itu satu sopir, satu kernetnya yang menaikkan koper-koper kita tadi. Kita sudah tinggal masuk saja. Di situ di bis itu di waktu perjalanan pasti kernetnya menjelaskan nanti di gedung Wisma Pademangan itu nanti pintu masuknya di mana, pintu keluarnya di mana, cara mengambil makan gimana, dijelaskan semua. Dan nanti kita akan dimintai uang transportasi di situ, tapi itu seikhlasnya ya teman-teman, nggak wajib. Ada yang 50, kalau misalkan kalian punya 10.000 kasih 10.000 tidak apa-apa. Misalkan kalian ikhlas kasih 100.000 tidak apa, anggap aja itu amal, nggak usah dibesar-besarin itu calo lah, atau misalkan itu pungli lah, atau dan lain-lain lah, jangan dibesar-besarkan. Mencari itu ceperan aja lah, lagian itu angkat-angkat berat loh bro, resikonya seperti itu. Ikhlas aja kita. Kalau misalkan nggak mau ngasih ya tidak usah dikasih, tidak apa-apa, tidak memaksa mereka. Jadi setelah dari bis itu sekitar 40 menit kita sudah nyampe Wisma Atlet. Koper diturunkan, sudah diturunkan semua, orangnya diturunkan, habis itu cuci tangan, baris, habis baris kita masuk, diarahkan sama Pak Tentara lagi. Dalam satu bis itu 18 orang itu dibikin satu kelompok, satu grup, dan akan dipilih satu untuk menjadi ketua, untuk mengkoordinir nanti besoknya misalkan ada berita apa, mengambil hasil atau apapun itu. Jadi tidak mengantri terlalu banyak di loket antri cek hasilnya. Setelah pembagian kelompok, habis itu ke pembagian kamar masing-masing. Dalam satu kamar kita dibagi menjadi diisi dengan 3 orang. Kamarnya bagus, AC 24 jam, spring bed atau misalkan kasurnya rancangnya satu orang satu. Kamar mandi juga bagus, pokoknya tempat istirahat sangat nyaman sekali, dan itu tidak dipungut biaya alias gratis. Hari pertama kita datang, kita sudah dikasih makan itu gratis. Sore malam kita harus istirahat untuk menjaga badan supaya besoknya kita melakukan swab. Dan sebagai ketua, saya kebetulan waktu itu saya jam 7 sudah standby untuk mengabari teman-teman saya dari grup WA itu untuk segera kumpul, karena kalau kita kesiangan hasilnya pun juga akan semakin lambat. Jadi kita waktu itu jam 7 kita sudah standby, jam 8 start kita mulai swab, dan tesnya itu ada seperti cotton bud itu dimasukkan ke hidung dalam sampai tenggorokan. Itu nggak sakit, cuman ya agak perih di mata gitu doang. Habis itu kita menunggu hasil itu, nggak usah banyak jalan-jalan. Kalau misalkan kalian pengen jalan-jalan beli makanan di luar, itu harus mematuhi protokol, pakai masker, bawa hand sanitizer, seperti itu. Tidak boleh sembarangan, karena di sana Pak TNI selalu muter keliling. Kalau misalkan ada yang melanggar protokol pasti kalian dimarahin. Nah, saya tuh mikir kalau misalkan di sana tidak ada Pak TNI, mungkin ya orang-orang tuh disiplinnya pasti ngawur, tidak mau disiplin. Nah, maka itu di sana ditugaskan Pak TNI untuk mengatur semuanya. Untuk gugus tugas COVID itu hanya bertugas untuk masalah kesehatan. Kalau misalkan struktural Wisma Atlet semuanya itu TNI yang ngatur. Jadi ya tegas, disiplin. Jadi setelah tes hari itu 2-3 hari hasil akan keluar. Jadi sebagai ketua, kalau sudah 2 hari harus sering-sering cek ke laboratorium, yaitu tower 10 itu ngecek, ngantri di sana pakai pakaian yang rapi. Terus kalau misalkan kalian ada yang menjadi ketua, kita bawa lembaran kertas itu hasil lembaran yang habis dikasih tes swab itu, dan lembaran kuning yang dikasih di bandara itu, 2 itu dibawa untuk melihat tes hasil. Jadi di sana itu
makan terjamin. Pagi jam 6:30 sarapan sudah datang, jam 7:30 antara jam 8 itu snack juga ada lagi, jam 12 makan siang datang, habis itu jam 6 sore. Jadi gak pakai kelaparan. Makan di sana tuh sampai sisa-sisa, karena anak-anak tuh, teman-teman tuh banyak yang suka makan jajan di luar. Ya tidak apa-apa, yang penting ya jaga kesehatan, jaga kebersihan. Nah, kebanyakan yang di Wisma Atlet itu yang positif itu berasal dari negara Timur Tengah, Arab, Riyadh, Qatar, seperti itu. Karena tenaga kerja yang pulang dari sana itu mayoritas umurnya sudah berumur lah 50 ke atas, 40 ke atas. Jadi kekuatan fisiknya sudah menurun. Jadi misalkan kalian di sana yang ingin pulang nggak usah takut. Kalau misalkan ada yang nanti dinyatakan positif, nggak usah down, nggak usah mikir wah ini berakhir, nggak. Tetap semangat, jaga kesehatan, karantina diri. Habis itu sekitar 2 minggu penyakit itu pasti hilang sendirinya. Kalau dikasih obat, kalau misalkan obat itu diminum ada efeknya yang nggak baik, nggak usah diminum. Karena obat yang khusus untuk corona itu tidak ada, belum ada. Jadi obat yang diberikan itu mungkin obat mengobati gejala-gejalanya itu. Jadi pengalaman saya kemarin di sana selama 3 hari tidak ada pungutan sepeser pun dari pihak Wisma Atlet, semuanya gratis. Nah, kalau misalkan kalian hasil sudah keluar dan pengen pulang ke daerah masing-masing yang sudah terlanjur beli tiket pesawat transit, tidak apa-apa. Nanti kalian sampai Wisma Atlet laporan ke pihak maskapai, di sana sudah ada semua. Ada travel yang di dalam Wisma Atlet, travel pesawat itu laporan aja, ini Pak, ini tiket saya mau karantina dulu. Oh ya, nanti dipending atur jadwal lagi. Setelah ya seperti itu. Kalau misalkan yang mau pulang dijemput keluarga tidak apa-apa, tapi ya sangat berisiko nanti di jalan gimana. Kalau misalkan di sana itu ya banyak calo agen travel, ya wajar ya kalau misalkan dimanapun, kalau misalkan di sana kan ada banyak orang yang mau pulang ke daerah masing-masing. Ada yang capek nggak mau ribet pakai travel, nggak mikirin soal ongkos, itu juga ada. Terus ada yang mikirin soal ongkos, ya naik bis atau naik kereta kan lebih murah. Itu ya tidak apa-apa, tergantung kalian masing-masing. Sekarang semuanya bisa naik travel, naik kereta, naik pesawat atau naik bis, semuanya aman. Jadi seperti itu. Sekian ya untuk pengalaman saya selama di Wisma Atlet, dan alhamdulillah kemarin hasil saya itu dan teman-teman yang saya bawa sejumlah 21 orang itu alhamdulillah tes PCR swab COVID-19 negatif, alhamdulillah. Dan pesan untuk teman-teman, jangan takut kalau misalkan ingin pulang kampung, karena di sana tuh tidak ada pungutan liar. Pokoknya tidak ada lah ya. Jangan mikir yang katanya itu, karena saya mengalami sendiri. Oke, sekian. Terima kasih. Kalau misalkan ada pertanyaan dari teman-teman, silakan bertanya di bawah di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa video ini sebarkan ke teman-teman kalian yang butuh informasi tentang ini, karena tentang yang saya sampaikan ini penting supaya tidak ada berita-berita yang simpang siur di luar. Karena saya kemarin itu dibilangin sama petugas-petugas di sana, berita-berita di luar itu simpang siur, tidak ada kebenarannya. Terus karena di sana itu semua struktural diatur oleh bapak TNI. Terus setiap sore itu komandannya pasti datang. Kalau misalkan ada protokol kesehatan yang dilanggar, tentara anak-anak buahnya disuruh push up semua. Jadi kita harus sadar diri atau saling mengurus diri sendiri di sana supaya
penyakit ini tidak berkelanjutan. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.